Selamat datang kembali di perkuliahan Geologi Panas Bumi dan Vulkanologi Geologi Geotermal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi Geothermal System. Untuk reference, saya akan menggunakan reference di bawah ini. Reference ini menggunakan dasar dari klasifikasi sistem geothermal, akan tetapi silakan kalian explore lagi reference yang lain yang berkaitan dengan sistem geothermal. Untuk minggu ini, outcome-nya yang harus dicapai atau kompetensi yang harus dicapai mencakup definisi dari sistem geothermal, kemudian pembagian atau klasifikasi dari sistem geothermal berdasarkan entalpi, fasa liquid, dan topografi. Adapun nanti kita akan melihat bahwa klasifikasi dari geothermal system itu bisa dibagi berdasarkan reference yang kita acu. Saya akan menjelaskan dulu tentang sistem geothermal yang didefinisikan berdasarkan Hochstein dan Brown tahun 2000. Hochstein dan Brown menyatakan bahwa sistem geothermal adalah suatu sistem yang memindahkan panas natural dari bawah kerak bumi ke atas permukaan, atau yang disebut dengan heat source ke heat sink. Klasifikasi sistem geothermal itu nanti akan dibagi berdasarkan derajat konveksi, temperatur atau entalpi, fasa fluida, dan juga setting geologi yang berkaitan dengan magmatisme, vulkanisme, dan bentuk tanah. Hal yang penting untuk diperhatikan ketika kita membahas sistem geothermal adalah reservoir rock yang sifatnya permeable, adanya air yang membawa panas ke permukaan, dan adanya sumber panas. Sebenarnya tipe batuan apapun bisa menjadi host untuk reservoir panas bumi, jadi baik itu batuan sedimen atau batuan beku. Dan aspek kedua yang penting adalah adanya groundwater atau air tanah, di mana itu bisa membantu mensirkulasi panas yang dibawa dari bawah permukaan ke atas permukaan. Adanya kemunculan hot spring atau fumarole sebagai manifestasi permukaan itu kemudian akan menjadi indikasi utama bahwa terdapat perpindahan panas dari bawah permukaan bumi ke permukaan bumi. Sistem geothermal ini nantinya akan digunakan sebagai acuan apakah sistem tersebut memiliki temperatur atau entalpi yang sifatnya tinggi, intermediate, atau rendah. Di sini klasifikasinya saya bagi menjadi 5 berdasarkan 5 referensi yang berbeda-beda, baik dari Muffler, Hochstein, dan lain-lain. Sekiranya kita bisa menggunakan temperatur untuk sistem geothermal yang mana saja, asalkan kita bisa menyebut referensi mana yang kita gunakan. Pada umumnya, sistem geothermal dengan entalpi tinggi itu memiliki temperatur reservoir lebih dari 150. Kemudian intermediate memiliki rentang temperatur antara 90 sampai 150 atau 100 sampai 200, dan yang memiliki entalpi rendah memiliki suhu di bawah 100 sampai 150. Di sini yang dimaksud dengan temperatur rendah, intermediate atau tinggi itu bukan temperatur di manifestasi permukaannya. Ini melainkan adalah temperatur dari reservoirnya. Sekarang kita akan masuk ke klasifikasi sistem geothermal yang pertama berdasarkan Nicholson tahun 92. Nicholson menjelaskan pembagian klasifikasi sistem geothermal berdasarkan perpindahan panasnya, yaitu secara dinamik dan secara statik. Untuk pembagian sistem yang secara dinamis, itu dibagi lagi menjadi temperatur tinggi dan temperatur rendah, di mana yang temperatur tinggi ini dibagi lagi berdasarkan fasa fluidanya, yaitu apakah dia dalam fasa liquid atau fasa vapor. Dan yang terakhir, yang fasa liquid ini dibagi lagi menjadi 2, bergantung pada kondisi atau struktur hidrologinya dan topografi dari sistem geothermalnya, baik itu dari merupakan low relief atau dari high relief. Sedangkan untuk static, dibagi menjadi 2 berdasarkan low temperature atau pemanfaatannya berdasarkan geopressure. Klasifikasi sistem geothermal berdasarkan Nicholson yang pertama adalah sistem temperatur tinggi, liquid dominated, dan low relief. Kurang lebih memiliki penampang seperti ini, di mana biasanya dia memiliki sumber magma di bawah 8 km di bawah permukaan bumi. Biasanya ini ada siklus yang menunjukkan dinamika dari sistem ini, di mana adanya air hujan yang turun ke bawah permukaan bumi, kemudian dipanaskan oleh sumber panas, kemudian fluida ini akan dibawa naik kembali ke atas permukaan dan muncul sebagai manifestasi. Biasanya sistem seperti ini dia merupakan temperatur yang tinggi, reservoirnya berkisar antara 150 sampai 300 derajat Celcius. Sistem yang kedua ada untuk high temperature, liquid dominated, dan high relief. Ini biasa ditemukan di sistem geologi yang tipenya island arc settings, seperti gunung api yang memiliki karakteristik andesitik atau sejenisnya.
Di sini steep topografi menjadi kata kunci utama karena di sini mencirikan bahwa fluida klorida yang biasanya mencirikan sistem geotermal ini tidak mudah untuk mencapai ke permukaan. Di sini juga dibutuhkan air hujan untuk kemudian dipanaskan di reservoirnya. Kemudian uapnya itu bisa dinaik ke atas permukaan dan fluida yang memiliki elemen yang lebih berat akan terdorong ke arah lateral. Dan arah lateral ini bisa terdorong sejauh sekitar 10 km. Contoh untuk sistem seperti ini bisa ditemukan di Indonesia, Taiwan, Jepang, dan the Philippines. Untuk tipe contoh yang ketiga, kita punya sistem temperatur tinggi vapor dominated. Memiliki penampang seperti ini, biasanya dia didominasi oleh kemunculan adanya vapor. Kurang lebih konsepnya mirip seperti high relief liquid dominated atau low relief liquid dominated, akan tetapi bedanya adalah yang muncul ke permukaan ini biasanya berupa uap. Dikarenakan reservoir ini memiliki temperatur yang sangat-sangat tinggi, mendekati 300 derajat Celcius, dan memanaskan airnya sehingga waktu airnya naik ke atas permukaan itu sudah berupa uap, tidak berupa air. Contoh di sini adalah misalnya di Kawah Kamojang, Jawa Barat. Dalam sistem yang vapor dominated ini, dia cukup menarik karena biasanya air panas yang tersimpan di rekahan-rekahan batuan yang memiliki sifat permeabel yang baik, itu kemudian terpanaskan dan kemudian diloloskan ke atas permukaan, dikarenakan titik didih airnya sudah terlampaui. Maka dari itu biasanya sistem seperti ini dibutuhkan mekanisme untuk menjaga tekanan agar batuan-batuan ini yang sudah ditinggalkan oleh liquidnya itu tidak kolaps dan merusak sistem geotermal secara keseluruhan. Kita lanjutkan ke sistem yang keempat, yaitu untuk sistem yang statis dan temperatur rendah. Ini adalah contoh penampang dari sistem yang statis dan temperatur rendah. Biasanya ditemukan di sistem yang memiliki strata atau deep sedimentary basins. Biasanya air-airnya ini memiliki tipe air yang sangat tinggi salinitasnya berupa brine atau chloride waters. Contoh di sini adalah misalnya di Australia. Tipikalnya, fluida yang muncul di sini merupakan atau yang terpanaskan di sistem seperti ini adalah fluida yang terjebak dalam sedimentary sequence atau kadang juga bisa disebut dengan connate water atau air formasi. Yang terakhir, untuk klasifikasi Nicholson, kita punya tipe statis dan geopressurized. Biasanya geopressurized bisa ditemukan di kedalaman 3-7 km dan dia bisa tersusun dari batuan sedimen yang sifatnya permeable, misalnya seperti shale. Di sini terjadi adanya proses fluida yang terjebak dalam sistemnya. Kemudian dibantu oleh pori-pori dan bantuan sesar atau rekahan untuk kemudian membawa fluidanya naik ke atas permukaan. Dalam sistem seperti ini biasanya sering mirip juga dengan konsep petroleum play, di mana kadang sistem geopressurized ini juga mengandung banyak gas metana untuk kemudian diekstraksi. Geopressurized system ini memanfaatkan pressure dari litologi yang saling bertumpuk dan kemudian adanya patahan yang kemudian bisa membantu meriliskan panasnya ke atas permukaan. Lanjutkan ke klasifikasi yang kedua berdasarkan Goff dan Janik tahun 2000. Goff dan Janik membagi sistem geotermal berdasarkan kondisi geologi, geofisikal, hidrologi, dan kriteria engineering. Ada 5, yaitu yang igneous system, tectonic systems, geopressure system, hot dry rock system, dan magma tap system. Yang igneous rock, di mana biasanya yang igneous rock ini memiliki karakteristik quaternary volcanic atau mountain, memiliki temperatur reservoir antara 370 derajat Celcius dan memiliki sumber panas yang berkisar antara 800 sampai 1050 derajat Celcius. Biasanya ini sering diasosiasikan dengan daerah-daerah yang memiliki gunung api yang berkisar di setting island arc. Tipe yang kedua yaitu tectonic system, di mana di sini gaya tektonik ini merupakan aspek yang cukup penting karena dia memiliki kontribusi terhadap penipisan kerak sehingga membawa panas yang berasal dari bawah permukaan ke atas permukaan. Di sini bisa digunakan basin atau memiliki batuan yang litologinya sedimentary. Akibatnya, dikarenakan adanya batuan yang sedimen atau adanya penipisan kerak, terjadi anomali geothermal gradient dan menghasilkan sistem geothermal. Peran rekahan dan sesar juga merupakan aspek penting karena jika tidak ada sesar dan rekahan ini tidak bisa membawa panas dari bawah ke atas permukaan.
Yang ketiga, geopressurized, itu mirip dengan konsep sebelumnya, dan ini untuk sistem yang keempat, yaitu hot dry rock geothermal energy. Sistem ini memakai sistem pertukaran panas atau yang disebut dengan heat exchanger. Konsepnya adalah kita membuat sumur buatan, yaitu sumur yang mengalirkan air dingin ke bawah permukaan, kemudian dipanaskan oleh adanya geothermal gradient yang terdapat di kedalaman bumi sekitar 10-20 km. Kemudian air ini akan dialirkan kembali ke atas berupa air panas, dan air panas ini kemudian akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi sebenarnya ini adalah satu sirkulasi dari air yang diinjeksikan oleh dari permukaan ke atas permukaan lagi. Jadi basinnya ini biasanya reservoirnya tidak ada air, tapi adalah batuan yang kering. Dan untuk tipe terakhir, magmatic system, itu adalah kita melakukan pengeboran terhadap dapur magma. Ini tidak pernah dilakukan karena sifatnya sangat-sangat berbahaya, namun ini sudah pernah dikonsepkan dan menunggu perkembangan selanjutnya. Secara keseluruhan, jika kita rangkum, sistem-sistem yang memiliki temperatur tinggi itu memiliki geothermal gradient lebih dari 30 derajat Celcius per kilometer, memiliki geological settings yang dikontrol oleh tektonik, biasa ditemukan di daerah gunung api, graben, rifting, atau caldera structure. Memiliki sumber panas dari volcanogenik atau batuan intrusif yang sifatnya masif. Contohnya seperti kita temukan di Chile, di New Zealand, dan di Amerika. Sistem-sistem yang memiliki temperatur tinggi ini bisa berupa liquid dominated atau vapor dominated, memiliki temperatur reservoir yang berkisar antara 150 sampai 370 derajat Celcius. Sistem yang sifatnya liquid dominated ini dia bisa berevolusi atau berubah menjadi sistem yang sifatnya vapor dikarenakan adanya pengurangan liquid akibat pemanasan yang terjadi di reservoir. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga sistem geotermal dengan melihat atau mempelajari sistem geotermal agar kita bisa menjaga keberlangsungan dari geotermal tersebut. Di daerah Laderelo dan di daerah Turki itu adalah daerah yang merupakan cukup aktif secara tektonik, tetapi bukan area yang terdapat vulkanisme. Di sini biasanya dia didominasi oleh steam dominated system. Dan untuk yang low temperature system biasanya memiliki temperatur reservoir antara 70 sampai 150 derajat Celcius pada kedalaman 2 sampai 4 km. Biasanya ditemukan di dalam atau strata yang memiliki deep sedimentary basins, biasanya ditemukan juga berdekatan dengan petroleum system. Tipikalnya memiliki fluida yang sifatnya salinitas tinggi dan mengeluarkan klorida yang cukup tinggi. Biasanya fluida ini bisa dikeluarkan dengan melakukan drilling atau adanya aktivitas tektonik. Contohnya seperti di Eropa Timur, Australia, atau di Rusia. Adapun biasanya untuk geological settings low temperature ini, dia memiliki elevasi yang tidak cukup tinggi, di mana dia biasanya memanfaatkan panas sisa dari peluruhan batuan intrusi, dan juga biasanya dia mengandalkan adanya aktivitas uplift tektonik untuk meningkatkan atau untuk menaikkan posisi batuan yang lebih panas. Dengan demikian, sistem geothermal ini sudah selesai kita bahas. Semoga bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Terima kasih.